Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GMS Semarang. Saat yang tepat untuk kita berkumpul, bersekutu bersama serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita juga responi dengan penuh antusias setiap penyampaian firman yang kita dapatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube kami GMS Jawa Tengah DIY dan follow Instagram kami @GMS_Semarang. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan, atau Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WA 08 222 3000 390. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, bisa melakukannya melalui transfer ke bank di nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda dapat memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki masing-masing. Dan bagi jemaat yang rindu untuk terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan memberikan keterangan pembangunan GMS Semarang. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau selalu ada di dalam setiap kesukaran, di setiap hal yang kami rindu Tuhan, Engkau hadir. Engkau tidak pernah absen, Engkau selalu ada dan Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menyegarkan kehidupan kami dan menjadi kekuatan untuk kami melangkah ke depan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah saat ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Come on. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku
kesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu bumi segalanya. Bumi yang terbaik. Dialah yang layak untuk terima pemberian yang terbaik dari semua setiap kita. Amin. Haleluya. Come on, sing it out. Sama-sama. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu bumi sekali lagi. Bumi yang terbaik. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu bumi segala semuanya. Bumi yang terbaik. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin untuk
kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia. Terima kasih ya Tuhan. Dekatkan hatimu, tak mau hidup waktu kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Dekatkan hatimu, tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bapa parara semua. Kau ada dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku. Terima kasih Tuhan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan.
dalam-Mu Yesus. Kau ada dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Tuhan Kau nyata di hidupku. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, Immanuel. Immanuel, Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu, sebab Kau besertaku. Kau Allah Immanuel. Oh, segala hal dapat ku lakukan denganmu Tuhan. Segala hal dapat ku lakukan denganmu Tuhan. Oh, segala hal dapat ku lakukan denganmu Tuhan. Segala hal dapat ku lakukan denganmu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa beribadah minggu dengan Anda sekalian. Dan saya meyakini anugerah Tuhan terus menyertai kita. Itulah yang membawa kita bisa kuat menghadapi situasi apapun juga. Sepanjang bulan ini kita mengangkat tema yang disebut sebagai trustworthy atau dapat dipercaya. Yang saya meyakini firman Tuhan sepanjang bulan ini membawa kita di dalam kemenangan di marketplace, pekerjaan entah bisnis atau karir yang sedang kita bangun. Tetapi tujuan akhirnya bukan hanya sekedar life promotion atau promosi kehidupan yang kita peroleh, tetapi menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Amsal 28 ayat 20 dikatakan demikian, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Alkitab mengajar kita bagaimana kita terus berjalan dalam anak tangga kemenangan di dalam marketplace, yaitu ketika kita dapat dipercaya, bukan kemerungsung gerusa-gerusu pakai cara hidup kita. Dan hari ini saya akan lanjutkan kisah Yusuf di babak yang berikutnya, yang saya beri judul dapat dipercaya ketika dilupakan. Dalam Kejadian 40, mari kita buka bersama-sama babak yang ketiga dari peristiwa Yusuf bagaimana mengalami lika-liku kehidupan, mengalami pahit getirnya, tidak enaknya, suka dukanya kehidupan.
tapi dia terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, kemenangan dalam marketplace. Kejadian 40 ayat 23 dimulai dengan kalimat demikian. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kondisi yang tidak nyaman. Yusuf dikatakan dilupakan, tidak diingat. Tak seorang pun di antara kita tidak mau kita dilupakan oleh seseorang atau oleh orang lain, apalagi orang yang dekat dengan kita. Atau kita pernah berjasa kepada seseorang lalu kita dilupakan begitu saja. Pasti secara alami, secara natural kita gak akan terima. Tapi kondisi itu seringkali tidak bisa dihindari. Dilupakan orang, ditinggalkan, akhirnya sendirian. Seringkali kondisi-kondisi itu harus kita lewati di dalam siklus kehidupan kita atau dalam perjalanan kehidupan kita. Demikian Yusuf. Siapa kepala juru minuman? Kepala juru minuman itu adalah orang yang dipenjara bersama dengan Yusuf. Yusuf selesai difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan di dalam penjara. Di penjara itu dia dapat dipercaya, lalu diangkat oleh kepala penjara, tanda petik menjadi manajer. Dia tahanan tapi statusnya lebih tinggi dibanding tahanan lain. Dan kalau kita perhatikan, dia di penjara unik, bukan bergabung dengan tahanan-tahanan yang lain, dia di penjara di rumah kepala penjara. Jadi kalau kita pelajari tahanan raja itu ada dua macam. Yang satu penjara untuk pemenjaraan tahanan-tahanan raja pada umumnya. Yang kedua rumah tahanan. Dan Yusuf dapat privilege ditahan di rumah kepala penjara itu. Dan disitulah dia ketemu juru minuman. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, juru minuman itu diartikan mimpinya oleh Yusuf. Dan tepat seperti artinya yang diberikan oleh Yusuf, tepat seperti itu digenapi. Tapi bagaimana setelah Yusuf berjasa, dia dilupakan. Padahal Yusuf, kalau kita baca ayat sebelumnya, dia berharap, dia curhat, dia curcol sama kepala juru minuman. Dia berkata, ingat aku ya kalau engkau sudah keluar. Dia berharap itu secerca harapan setelah sekian lama, sekian belas tahun. Dia kerja di Potifar, ada di penjara. Dia berpikir inilah jalan keluar ketika juru minuman diartikan mimpinya dan akan kembali kepada posisinya menjadi salah satu orang kepercayaannya Firaun, penguasa pada waktu itu. Tapi yang terjadi adalah dilupakan. Kalau kita dilupakan seseorang, kalau kita tidak diingat jasa-jasa kita, saya meyakini Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak pernah lupa apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita. Meskipun bukan berarti kita menodong Tuhan untuk dia mengupahi kita seperti kita apa yang kita lakukan terhadap orang lain atau terhadap Tuhan. Tapi saya meyakini Tuhan gak pernah lupa, manusia bisa lupa. Apalagi manusia cenderung mengingat hal yang menyenangkan bagi dia atau menguntungkan bagi dia atau yang menyakiti dia. Tetapi untuk mengingat perbuatan baik orang lain, namanya manusia lah. Kita sama-sama manusia Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita juga melupakan orang lain. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini pun mengingatkan kita. Jangan melupakan orang-orang yang berjasa dengan kita. Lalu masuk kejadian 41, tadi kejadian 40 ayat 23 ayat terakhir. Masuk kejadian 41 ayat pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya. Dilupakan gak tanggung-tanggung, bukan 1 hari, 2 hari, minggu-mingguan atau berbulan-bulan. 2 tahun lamanya. Bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kenapa 2 tahun kemudian baru Firaun bermimpi? Atau 2 tahun kemudian baru nanti Yusuf diingat? Kenapa sih Tuhan kok perlu 2 tahun total semua? Yusuf dikasih mimpi umur 17 tahun kalau kita flashback ke belakang. Umur 30 tahun baru digenapi. Kenapa 13 tahun? Kenapa 2 tahun? Kenapa harus ada waktu proses yang begitu panjang? Pasti kita sering dengar karena Tuhan memproses Yusuf, betul. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kondisi, bukan hanya Yusuf, kondisi yang lain, kondisi Firaun, kondisi negeri, kondisi iklim, cuaca, semua mempengaruhi. Karena pada akhirnya di waktu yang tepat nanti ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Meskipun Tuhan seolah-olah bisa interferensi, Tuhan bisa rusak atau bisa ganggu, bisa kacaukan musim iklim itu Tuhan bisa, Tuhan mampu. Matahari jadi berhenti di zamannya Yosua, Tuhan mampu itu.
Atau bayang-bayang matahari, bukan hanya bayang, berarti jam mundur sekian jam. Di zamannya Raja Hizkia Tuhan mampu kok. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan tidak mengacau balaukan setiap apa yang dia sudah ciptakan. Semua ada waktunya. Di balik itu tuh ada waktunya. Kenapa Firaun yang memerintah waktu itu, kenapa Yusuf 13 tahunnya, kenapa nanti musimnya pas selesai mimpi diartikan langsung masuk 7 tahun kelimpahan. Lalu 7 tahun kelaparan, semuanya didesain Tuhan. Harus ada kondisi yang tepat. Jadi kalau hari ini kita menunggu janji Tuhan digenapi, selain karena itu waktu Tuhan yang tepat, yang kedua, pasti ada hal-hal lain yang berhubungan dengan itu dan perlu pas semuanya dalam waktunya Tuhan. Jadi bukan hanya kita saja, aktor utama atau pemeran yang terlibat di dalam peristiwa demi peristiwa, banyak orang. Orang ini harus lulus dulu kuliah lah mungkin, orang ini harus bekerja dulu ketemu dengan ini. Jadi semuanya itu ada waktunya memang. Tapi jangan bingung mengenai waktunya Tuhan. Dia adalah desainer kehidupan, arsitek kehidupan. Pokoknya sekali dia desain, semuanya berada dalam posisi yang pas. Lalu bermimpilah Firaun. Mimpinya apa? Ayat 2. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi pula kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Saya meyakini Firaun bukan hanya mimpi 2 mimpi ini. Sebelum-sebelumnya dia sudah bermimpi, tapi mungkin yang dulu-dulu hanya sebatas bunga tidur saja. Tapi yang mimpi ini mimpi yang unik, spesifik, karena Tuhan mau berbicara. Dan bagi Firaun sendiri, dia terganggu dengan 2 mimpi ini. Karena mimpinya meskipun objeknya berbeda, satu mimpi lembu, mimpi yang lain gandum, tetapi artinya sama. Dan yang membuat Firaun terganggu adalah karena kejadian itu di sungai Nil. Perlu kita ketahui sungai Nil adalah sungai keramatnya orang Mesir. Mereka anggap itu adalah sumber kehidupan, dewa kehidupan ada di sana. Yang kedua, ada 7 ekor lembu dan 7 bulir gandum. Angka 7 buat orang Mesir, buat orang Semitik di Timur Tengah itu punya maknanya. Angka 7 itu bukan angka sembarangan. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah mimpi itu diulangi 2 kali. Jadi mimpi meskipun objeknya berbeda tapi pengertiannya sama. Yang gemuk makan yang kurus gak berubah. Intinya itu. Sehingga Firaun jadinya terusik hatinya. Meskipun sebelum-sebelumnya dia dapat mimpi bunga tidur. Mimpi yang lain yang gak ada maknanya mungkin. Tapi di mimpi ini dia penasaran. Akhirnya dia merasa, ayat 8 dikatakan dia gelisah. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Dia gelisah karena ini sungai Nil. Karena ini angka 7. Karena ini 2 kali mimpinya. Dia penasaran. Lalu disuruhnya memanggil semua ahli. Dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi perhatikan, tak seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Dipanggil semua ahli dan semua orang berilmu. Itu dari ilmu secara logik, matematika, ilmu perbintangan, ilmu sihir. Dari logika manusia sampai di dunia lain istilahnya. Firaun punya, dikumpulin semua. Secara matematika, logika, logika nggak masuk. Secara ilmu sihir, ilmu perbintangan nggak masuk semua. Nggak bisa ada yang mengerti. Karena memang Tuhan menyembunyikan dan Tuhan mau mengungkapkannya kepada seseorang yang dapat dipercaya. Yang kita tahu yaitu Yusuf. Lalu berkatalah juru minuman kepada Firaun. Akhirnya juru minuman ini sadar setelah 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Apa kesalahannya? Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya.
dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Akhirnya juru minuman itu ingat. Akhirnya juru minuman itu teringat akan Yusuf setelah melupakan 2 tahun atau sengaja melupakan 2 tahun atau nggak tahu karena sukacitanya. Juru minuman adalah orang kepercayaannya Firaun. Juru minuman dan juru roti, 2 orang itu harus ngetes makanan dan minuman raja. Dan menurut sejarah Firaun itu ada problem di perutnya sehingga disangkanya ini pasti ada rekayasa atau ada orang yang mencoba membunuh. Dan ketahuanlah juru roti yang bersalah. Juru minuman selamat. Entah karena saking sukacitanya dia dikembalikan kepada posisi, dia melupakan Yusuf. Kadang kita loh Bapak Ibu Saudara, ketika kita bergumul, ketika kita bermasalah, kita cari rekan rohani, kita cari pemimpin rohani, kita cari Tuhan. Minta supaya kita didoakan, didukung. Setelah sukses berhasil, seringkali kita melupakan. Seharusnya kita gak pernah melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan menempatkan mereka secara unik. Tapi juru minuman ini lupa, tapi di tengah-tengah kelupaan dia, ternyata ada maksud Tuhan juga. Ada 2 tahun masa di mana memang selain mempersiapkan Yusuf, kita tahu Yusuf sedang dipersiapkan. Tapi bagian-bagian lain di dunia ini, itu pun harus berada tepat di dalam posisinya. Jadi memang kalau merenungkan Tuhan mendesain dunia ini memang rumit sekali. Mungkin akal budi kita, otak kita yang hanya sebesar kepalan tangan kanan kita gak mampu mengenali jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu percayalah, kalau dari sisi kita dianggap kita dilupakan orang atau ada delay dari janji Tuhan. Bukan delay sebetulnya. Hanya menunggu waktu yang tepat saja. Dan dialah, Tuhanlah yang mengerti waktu yang tepat. Tadi sangka-sangka kan? Firaun bermimpi, kenapa di malam itu dia bermimpi? Tadi sangka-sangka kan, kenapa juru minuman tiba-tiba berani ngomong? Kenapa gak dulu dia berani ngomong 2 tahun lalu? Kalau dia menubuatkan atau dia menceritakan soal Yusuf 2 tahun lalu, gak ketemu jalannya Bapak Ibu Saudara. Gak ketemu. Jalannya nanti 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan Firaun belum bermimpi 2 tahun yang lalu. Jadi semuanya all by design. Lalu juru minuman itu bercerita ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Kemudian ayat 14 Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Tadi sangka-sangka 13 tahun penantian janji Tuhan akhirnya. The day, hari H, hari itu muncul juga. Yusuf dipanggil. Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Mungkin belasan tahun kita tunggu janji Tuhan. Puluhan tahun kita tunggu mujizat digenapi. Akan tiba waktunya seturut kehendak dan rencananya. Seturut waktu Tuhan. Pasti digenapi di dalam hidup kita. Tadi sangka-sangka 13 tahun, belasan tahun Yusuf menunggu. Dan harinya tiba. Di mana dia akhirnya sejak hari itu akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Sejak hari itu orang mengenal Tuhan berkuasa atas hidupnya. Sejak hari itu karirnya tidak sama lagi. Sejak hari itu perjalanan hidupnya berubah. Sejak hari itu masa depannya sangat berbeda dengan belasan tahun yang dia lalui. Kita percaya, kita harus meyakini janji Tuhan, waktu Tuhan. Itu yang terbaik buat kita. Jangan ragukan itu Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Cuman waktunya kapan kita gak mengerti, kita gak paham. Tapi saya berdoa harinya akan tiba bagi Bapak Ibu Saudara. Seperti Yusuf dipanggil oleh Firaun, dikeluarkan dari tutupan.
Ia bercukur berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Selama di penjara pun, kalau kita melihat babak kedua daripada kehidupan Yusuf. Di penjara dia jadi kesayangan kepala penjara. Di Potifar dia jadi kepala atau menjadi kepala budak. Menjadi orang yang disayangi Potifar. Dimanapun dia berada ketika dia didapati menjadi orang yang dapat dipercaya. Dia menjadi orang yang direspek dan disayangi. Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita menunggu kapan promosi, kapan terobosan terjadi dalam pekerjaan, dalam bisnis dan karir. Kita menunggu. Sebetulnya bagian kita adalah mengerjakan dengan tekun. Talenta kita pertajam, karakter kita bertumbuh. Saya bagikan dapat dipercaya yang pertama, bagaimana Yusuf bisa dipercaya banyak hal oleh Potifar. Karena dia dapati dia cakap berbicara mengenai tangannya terampil dan karakternya bagus. Itu menjadi PR kita. Bukan sekedar kita nagih-nagih, Tuhan kapan janjimu, kapan kau genapi firmanmu, kapan kau genapi janjimu. Jangan hanya ngejar-ngejar Tuhan. Tuhan bertanya apakah kita lakukan bagian kita. Apakah kita lakukan tugas kita sehingga ketika promosi itu datang kita mampu mengelolanya. 13 tahun penantian Yusuf akhirnya tiba. Tapi kalau Yusuf sepanjang 13 tahun isinya asal-asalan, berbuat dosa, jatuh bangun dalam dosa, mabuk-mabukan. Percaya mau 13 tahun, mau dikali 26 tahun, bahkan seumur hidup dia gak akan pernah dia keluar dari tutupan itu, dari penjara itu. Lalu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu pun Firaun lepas tangan. Persis seperti Potifar lepas tangan. Kepala penjara pun lepas tangan. Karena saking bertanggung jawabnya Yusuf. Diulang oleh Musa dengan teliti Musa mencatat. Peristiwa itu seperti diulang saja seperti pengulangan. Tapi pengulangannya secara semakin progres ke atas. Diulang seperti siklus tapi naik ke atas terus. Kalau Yusuf tak bertanggung jawab. Menjadi orang yang tidak dapat dipercaya nggak mungkin. Mau 13 tahun, mau 26 tahun, mau 50 tahun, mau 100 tahun sekalipun. Tetap percuma, promosi nggak akan pernah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai trustworthy dapat dipercaya. Itu adalah kunci kemenangan kita di marketplace. Meskipun ingat, bukan tujuan akhirnya hanya sekedar promosi, kenaikan jabatan, kenaikan upah. Tujuan akhirnya kita menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Seperti Yusuf, apa itu? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biarkan Tuhan pakai hidup kita. Tibalah hari itu, dipanggilnya. Ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Firaun raja besar, penguasa Mesir waktu itu, negara seperti sekarang Amerika atau China, negara superpower. Kepala negaranya pun gak bisa berbuat apa-apa. Sudah dipanggil orang hebat, orang berilmu, gak bisa menerjemahkan semua mimpinya. Bayangin seorang penguasa dunia, akhirnya menemui jalan buntu. Tetapi ada satu pengharapan, telah ku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Wow. Firaun mengakui track record, curriculum vitae daripada Yusuf hanya dengan mendengar mimpi. Firaun berkata, aku mengakui. Seorang raja besar mengakui kehebatan seorang tahanan. Bukan seorang pangeran, bukan seorang bangsawan. Bukan sesama raja bangsa lain, seorang tahanan. Keluar dari mulut seorang penguasa. Aku mengakui, aku mendengar. Ayat 16, Yusuf menyahut Firaun. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf tidak ngambil pujian untuk dirinya sendiri. Mentang-mentang dia tahanan, aku mau menunjukkan aku hebat. Nunjukkan kepada juru minuman, tuh kamu yang lupakan 2 tahun, nih loh aku ini hebat. Gak perlu kita membuktikan begitu. Kembalikan semua hormat pujian bagi Tuhan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang
datang kepadanya sekarang. Yusuf ngerti lagu itu di zaman itu, bukan lagunya lirik yang tadi. Dia ngerti bahwa Tuhan aja yang dikenal, Tuhan aja yang disembah. Dia berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Bapak ibu saudara, Mesir itu negara maju. Mesir itu punya banyak dewa. Firaun itu menganggap dirinya bahkan dewa. Salah satu dewa tertinggi, yaitu Firaun. Dewa tertinggi lainnya adalah dewa Ra atau dewa matahari. Ingat, itulah yang ke-9. Ketika Musa berhadapan langsung mengalami counter dengan bangsa Mesir. Itulah yang ke-9, gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Karena Tuhan menantang. Katanya dewa matahari itu dewa tertinggi. Di hadapan Tuhan, matahari pun takluk. Matahari kan cuma ciptaan. Itulah ke-10 dewa tertinggi, berikutnya adalah Firaun sendiri. Yusuf di tengah-tengah marketplace. Yusuf di tengah-tengah negara pembuangan. Dia tetap bersaksi bahwa Tuhanlah yang hidup, Tuhan yang akan mengartikan mimpi. Bapak ibu saudara dapat dipercaya juga berbicara mengenai iman yang kita tunjukkan. Jangan malu, jangan minder ketika orang tahu kita orang Kristen. Kita pengikut Tuhan Yesus. Justru harus bangga. Meskipun harus ditunjukkan lewat perbuatan kita. Jangan jadi batu sandungan. Tapi Yusuf bersaksi. Enggak Tuanku Firaun. Tapi dia tetap dengan sopan, dengan hormat. Menghormati penguasa, menghormati pemimpin harus. Bahkan dia katakan gini, Tuhan juga, Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Dia enggak mentang-mentang, oh Firaun ya kamu ya, segala macam. Oh raja yang jahat, lalim, enggak. Dia tetap respect. Kalau kita merasa kita hebat, kita merasa kita pandai, kita punya kemampuan. Orang lain butuh kepandaian kita, jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Lalu kita marah-marah, lalu kita rendah-rendahkan orang. Karena kita merasa kita menang, karena kita merasa kita pandai, punya posisi, orang butuhkan kita. Lalu kita semena-mena, jangan. Firaun tahu dia butuh Yusuf. Yusuf tahu Firaun butuh dia. Bukan butuh dia, butuh Tuhan. Yang ada di balik Yusuf atau dalam hatinya Yusuf. Tapi Yusuf gak kurang ajar. Dia berkata Allah yang akan memberitahukan untuk kesejahteraan Tuhan ke Firaun. Yusuf bersaksi. Dia gak ngambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yusuf tahu prinsip itu. Promosi kemenangan dalam marketplace. Bila Yesus ditinggikan, akhirnya adalah Yesus ditinggikan. Dan salibnya diberitakan, salibnya kabar baik. Yesus sudah menjadi korban. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tujuan akhirnya bukan sekadar kita diberkati tambah kaya. Selesaikan kehendak Tuhan. Lalu ayat 17, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya. Dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit, pemalu tulang. Sangat buruk bangunnya. Dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dengan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Firaun penasaran, dia pengen tahu arti mimpi. Diceritakannya kepada Yusuf. Mirip seperti ceritanya kepada orang berilmu. Orang-orang pintarnya orang Mesir. Tapi dengan
informasi yang lebih detail. Dengan sebuah harapan, ada jawaban. Bapak Ibu Saudara, orang pandai, orang berilmu di dunia banyak. Tapi banyak hal yang tidak bisa terjawab. Jawaban ada di dalam Tuhan kita. Dan Tuhan mau pakai kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya untuk memberikan jawaban itu. Bukan berarti semua jawaban ada dalam hidup kita. Enggak, semua jawaban Tuhan punya. Tapi enggak semua jawaban juga Tuhan wahyukan atau beritahukan kepada kita. Seturut kehendak dan rencananya, seturut kemurahannya. Tapi di antara orang berilmu, orang pandai di dunia ini, mereka cari solusi, mereka cari pemecahan ini dan itu. Tetap saja ada hal tertentu yang tak bisa mereka jawab. Dan jawabannya ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa kita harus dapat dipercaya. Supaya kita bisa menjadi jawaban. Lebih tepatnya Tuhan menjadi jawaban lewat hidup kita. Ayat 25, lalu kata Yusuf kepada Firaun, hikmat Tuhan, ketajaman, kepekaan. Jadi Yusuf salah satu yang dia pertajam adalah bagaimana karunia-Nya juga menafsirkan, mengartikan mimpi. Entah bagaimana dia mempertajam. Tapi minimal dia tekun, dia artikan mimpinya juru minuman, juru roti. Dia berkata langsung, tanpa babi bu. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Bukan luar biasa Tuhan pakai seorang raja Mesir untuk Tuhan menceritakan apa yang akan dilakukannya. Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai batu untuk memuji Tuhan kalau kita gak mau memuji Tuhan. Tuhan bisa pakai keledainya Bileam untuk berbicara ketika Bileam itu tidak bisa dengar suara Tuhan. Tapi jangan sampai Tuhan pakai yang lain. Padahal kita sebagai anak-anaknya, umatnya, hamba-hambanya, Tuhan bisa pakai mulut kita, hati kita, tangan kita, kaki kita. Asal kita tidak malas untuk bergerak. Tuhan berkenan memberitahukan apa yang terjadi di masa depan lewat hidup Firaun. Kebetulan yang tidak kebetulan karena Firaun juga penguasa dunia waktu itu. Tuhan juga sedang berurusan pribadi dengan dia. Bayangkan satu peristiwa Tuhan berurusan dengan Firaun, Tuhan berurusan dengan Yusuf. Nanti Tuhan berurusan dengan saudara-saudara Yusuf, dengan Yakub, dengan bangsa pilihan Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa, arsitek atau desainer kehidupan yang dahsyat. Satu peristiwa saja melibatkan banyak hal. Langsung tanpa babi bu, Yusuf berkata, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Kalau kita gak pernah persiapan, kalau kita asal sembarangan dalam hidup kita, tiba-tiba promosi itu datang seperti Yusuf, dia langsung harus ketemu Firaun mengartikan mimpi. Dari mana dia bisa mengartikan kalau masa lalunya atau 13 tahun penantiannya, dia isi dengan kepahitan, kejengkelan, menganggap diri korban, gak mempertajam keahlian, gak menumbuhkan karakternya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba ketemu Firaun? Padahal momen promosi dia akan terbata-bata, dia gak bisa jawab pasti. Betapa penting persiapan. Betapa penting disiplin yang kita lakukan. Karena promosi datang dari Tuhan, gak tahu kapan. Tapi bukan datang dari timur, utara, barat, selatan kata Tuhan. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ditinggikan yang seorang, direndahkan yang seorang. Persiapan begitu penting. Itulah yang membuat olahragawan menang karena persiapan. Dia berkata, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Bagi Tuhan tuh gak ada yang tersembunyi. Semua jelas. Dia tidak terkotak-kotak dengan waktu dulu, sekarang, masa depan dia tidak terkotak-kotak. Bagi Tuhan semuanya terbuka. Sehingga ketika kita gak mengerti banyak hal ini dan itu, kembali datang kepada dia, berdoa, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberitahukan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya. Ayat 26, ketujuh ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya, diulangi 2 kali. Dia sedang, kalau istilah kita hari ini, memberitakan Injil, menginjili penguasa itu. Pertama dia berkata, Tuanku Allah,
telah memberitahukan kepada Tuhan apa yang hendak dilakukannya. Diulangi ayat 28. Tuanku Firaun, Tuhan sedang memberitahukan apa yang hendak dilakukannya. Dia sedang bersaksi. Di marketplace, jadilah saksi Kristus. Ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini. Karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Dengan begitu tajam, presisi, akurat, Yusuf mengartikan mimpi daripada Firaun. Saya meyakini Tuhan lah yang memberikan pengertian itu. Tapi kalau enggak Yusuf mempersiapkan diri, hati dan karakter, keterampilan dia, tak mungkin dia bisa setajam itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kemenangan dalam marketplace tergantung persiapan kita. Apakah kita dapat dipercaya atau tidak. Ayat 32 dia lebih lanjut berkata, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi Tuanku Firaun. Berarti yang pertama, hal itu telah ditetapkan Allah. Dan yang kedua, Allah akan segera melakukannya. Kalau Tuhan berbicara kepada kita sampai 2 kali Bapak Ibu Saudara, Tuhan serius atau itu ditetapkan Allah. Yang kedua, Tuhan segera melakukannya. Kenapa Tuhan sampai 2-3 kali ngomong? Sekali saja Tuhan, buat Tuhan cukup. Karena sekali dia ngomong, dia gak main-main, dia serius dengan perkataannya. Tapi buat kita manusia, kadang kita perlu diteguhkan 2-3 kali, itulah masalahnya. Tapi Tuhan tak bosan-bosannya mengingatkan kita. Harus ditekankan 2 kali, bahkan 3 kali, hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Jadi kalau tiba-tiba dalam perjalanan hidup kita, Tuhan ingatkan kita, melayani. Dalam beberapa waktu kemudian kita ketemu orang lain, ada orang ngomong soal pelayanan. Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Tak disangka, tak diduga, kita entah orang siapa ngomong sama kita bertobat dari kejahatan atau dari dosa. Kita dengar berita, seolah-olah si pembawa berita itu lagi nunjuk sama kita. Padahal si pembawa berita itu lagi bercerita soal kejadian kejahatan di kota lain misalnya. Tuhan sedang berbicara juga. Tuhan bisa pakai apapun siapapun. Memberitakan Injil, memberi, melayani, mendoakan orang sakit, berbuat kebaikan, minta maaf, melepaskan pengampunan. Kalau engkau mendengar itu berulang kali bahkan lebih dari 2 kali. Perhatikan baik-baik. Tuhan karena mengasihi hidupmu, segera lakukan. Ketaatan itu berbicara mengenai juga segera, tidak menunda-nunda, itu juga berarti taat. Taat bukan hanya melakukan persis seperti yang diminta, tapi waktu melakukan atau kesegeraan di dalam melakukan, itu pun juga adalah ketaatan. Ayat 33, oleh sebab itu baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana yang pertama, dan mengangkatnya yang kedua menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ayat 34, baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Yusuf bukan hanya mahir mengartikan mimpi. Bukan hanya mahir koar-koar secara omongan saja. Tuhan kasih karunia untuk bukan hanya menerjemahkan, tetapi mengaplikasikannya. Ada jalan keluar yang dia ceritakan. Bukan hanya arti mimpinya saja, tapi jalan keluar yang bisa atau bisa diambil, ditempuh oleh Firaun. Dia kasih solusi. Bapak Ibu Saudara di marketplace, jangan pandai cari alasan. Deadline gak kekejar karena alasan ini dan itu, sakitlah, macetlah, inilah. Jangan pandai cari alasan. Pandailah buat solusi. Yusuf dapat dipercaya karena dia pandai buat solusi. Dia berkata 3 hal. Yang pertama, cari orang yang berakal budi dan bijaksana. Yang kedua, angkat dia jadi pemimpin. Karena kepemimpinan mempengaruhi, kepemimpinan mengatur, mengelola, memanage. Yang ketiga, pungut 1/5 atau 20% dari masa kelimpahan itu. Ide yang sangat-sangat brilian. Ternyata Bapak Ibu Saudara memang kunci utamanya adalah di dalam SDM dulu.
Kenapa Yusuf menasehati carilah dahulu orang yang berakal budi dan bijaksana. Karena apapun fasilitas, apapun kondisi sedang baik, barang atau produk atau jasa kita sedang diminati, cash flow-nya sedang bagus, semua gak berarti ketika jatuh di tangan orang yang salah. Bahkan akan mati atau hancur sekejap seketika ketika jatuh. Meskipun omset selama ini baik, produk, baik barang atau jasa yang kita jual bagus. Konsumen juga cari. Perusahaan kita lagi bagus-bagus sehatnya. Begitu jatuh di tangan yang salah, hancurlah semua. Yusuf tahu masa kelimpahan harus dikelola oleh seorang yang bijaksana. SDM-nya perlu diperbaiki dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara mengenai marketplace, sebelum kita ngurusin ini dan itu, perbaiki produk lah, perbaiki marketing, perbaiki ini dan itu. Cek dulu SDM-nya, cek dulu kepemimpinannya bagaimana. Itu menjadi kunci utama terlebih dahulu. Karena apapun bagusnya produk, sistem, SOP yang kita buat, sedetail secermat yang kita buat tak akan berarti kalau tanpa SDM yang memadai. Ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Dia kasih strateginya, dia kasih solusinya detail. Bahkan di beberapa kota buat lumbung-lumbung makanan 20%, pungut pajak 1/5, 20%. Cari orang yang ngatur, manage, diatur penilik-penilik. Luar biasa nasihat daripada Firaun. Daripada Yusuf pada Firaun. Saya berpikir dari mana Yusuf dapat hikmat itu. Padahal ketika dia keluar dari rumah atau dibuang oleh kakak-kakaknya umur 17 tahun. Pengalamannya minim. Dicatat pengalamannya hanya menggembalakan kambing domba. Dari mana hikmat untuk ngatur? Saya yakin ketika dia di rumah Potifar, dia lihat sistem kerja, cara kerjanya bangsa yang paling maju waktu itu. Ketika di penjara, dia ketemu tahanan-tahanan raja, pembesar-pembesar yang korup, yang berbuat kejahatan. Tapi mereka bercerita bagaimana selama ini mereka berkontribusi. Yusuf memperhatikan itu. Dan bukan hanya mengikuti polanya Mesir atau pola dunia. Hikmat Tuhan yang menuntun dia sehingga meramu semua pengalaman, koneksi yang sudah terjalin. Hikmat-hikmat yang dia dapatkan ketika tukar pengalaman orang-orang itu bercerita. Dia kelola, dia atur di dalam hati yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Sehingga keluarlah solusi yang hebat. Yusuf dapat dipercaya. Ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Dia sambil menunjuk Yusuf, seorang yang penuh dengan roh Allah. Kok bisa? Kosakata itu dari mana? Dia mengakui akhirnya spirit atau roh Allah yang disembah Yusuf ada di dalam hidupnya. Ingat Mesir juga percaya kepada dewa-dewa, ilah-ilah yang begitu banyak. Tapi ilah atau Allah yang satu ini, Allah yang satu ini gak bisa ditandingi dengan Allah-Allah yang mereka miliki. Sampai Yusuf dengan mulutnya sendiri dia berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ingat Firaun menganggap dirinya juga Allah atau ilah atau dewa. Berarti Yusuf dianggap sejajar bahkan lebih melebihi dia. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Harinya tiba.
Berubahlah kondisi Yusuf dari tahanan menjadi orang nomor 2. Bahkan kuasanya dia berkata, Firaun berkata pada Yusuf, yang membedakan adalah hanya tahtaku. Tapi engkau berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Tibalah harinya, seluruh visi, janji, mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup Yusuf digenapi. Yusuf mempersiapkan diri demikian. Semuanya akhirnya dia mampu menghandlenya. Bahkan Firaun pembesar, sang penguasa dunia waktu itu, dengan mulutnya sendiri berkata, dialah orang yang berakal budi. Engkaulah yang kuberi kuasa. Tidak ada orang yang seperti engkau dipenuhi oleh Roh Allah. Akhirnya Yusuf bukan hanya menunjukkan kemahiran, keterampilannya, hikmatnya, ide, strateginya. Bukan hanya menunjukkan karakternya. Tapi dia menunjukkan Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dia menunjukkan imannya. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kalau kita berbicara mengenai trustworthy, saya berdoa Anda satu persatu dipromosi Tuhan. Diberkati Tuhan. Ada kenaikan jabatan, kenaikan omset. Pengaruhmu semakin luas. Saya doakan pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, jangan jadikan itu tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nanti di babak terakhir, Yusuf ketika berhadapan dengan saudara-saudara, Yusuf menyimpulkan begini. Kamu mereka-rekakannya untuk kejahatan. Tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud memelihara kehidupan sebuah bangsa yang besar. Jadi kalau kita pikir promosi dalam marketplace, kemenangan dalam marketplace hanya berakhir di berkat keuangan, di kenaikan kejabatan saja dan lalu that's it, Anda salah besar. Tuhan menunjuk Yusuf, Tuhan menunjuk Bapak Ibu Saudara untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa yang besar. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan mau pakai kehidupan kita. Yusuf membuktikan diri, dia dapat dipercaya. Dari segi karakter, dari segi keahlian. Dan dia tidak kompromi imannya. Bahkan dia menunjukkan imannya. Sepanjang babak yang ketiga dari kehidupan Yusuf, ada 3 penerapan yang kita bisa lakukan. Dan saya berdoa menjadi kunci kemenangan di marketplace. Yang pertama, percaya bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. 13 tahun, kenapa harus 13 tahun? Yusuf baru digenapi mimpinya, kenapa 2 tahun dia dilupakan juru minuman? Semuanya all by design. Semua didesain oleh Tuhan. Hanya percayalah saja, Tuhan punya waktu yang terbaik. Yang kedua, kembangkan diri secara maksimal. Tiba-tiba promosi itu datang, Yusuf dikeluarkan dari penjara, dia harus bercukur. Dia harus ganti pakaian tahanan jadi pakaian kebesaran, pakaian bangsawan. Ketemu Firaun, harus mengartikan mimpi. Kalau dia tidak mempersiapkan diri, dia gak tahu apa yang dia harus ngomong. Belum lagi etikanya, gak ada sopan santunnya. Tapi dia berkata demi kesejahteraan Tuhanku. Kembangkan diri secara maksimal. Dan yang terakhir, jadikan itu tujuan menjadi berkat untuk orang lain. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kemenangan dalam marketplace tujuan akhirnya bukan diberkati untuk diri kita. Tapi jadi berkat. Sama seperti janji Tuhan kepada Abraham. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Turun generasi kedua, generasi ketiga. Dan generasi keempat Yusuf. Demikian juga Tuhan mau pakai hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang dapat dipercaya. Ketika dilupakan. Justru disitulah Tuhan bawa kita dalam kemuliaannya yang makin besar. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak, renungkan firman yang baru saja kita dengar. Tuhan membawa kita dalam rencana dan kehendak yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Kalau Tuhan temukan kualitas yang demikian, Tuhan akan menuntun kita, membawa kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nyanyikan lagu ini bersama-sama, katakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan dengan segenap hati kita, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih
dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan bersama-sama, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan dengan segenap hati, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita sembah Tuhan. Mari angkat harapan kita, angkat hati dan iman kita hanya pada Dia. Pengharapan tak pernah mengecewakan, hanya dalam-Mu Tuhan. Apapun kondisi yang kami hadapi, Engkau turut bekerja, Engkau turut berkasih karunia. Oralana masyarabu, biar kami tak takut dan tak khawatir, Engkau menyertai hidup kami ya Tuhan. Ioralana basyire, ioralana mata karala. Tuhan Yesus baik, tuntun hidup kami dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, rirana masyarala. Oh, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Biar musik saja mengalunkan lagu dengan lembut. Arahkan hati kita kepada Dia. Tuhan ingin memakai Bapak Ibu Saudara di marketplace. Bukan sekadar dipromosi, diberkati. Pada akhirnya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Seperti akhirnya Yusuf pun menyimpulkan setiap proses dalam hidupnya. Ketika di babak akhir Kejadian 50 dia berbicara kepada saudara-saudaranya. Tuhan memang mengutus aku untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa yang besar. Ternyata bukan hanya sekedar diberkati untuk diri sendiri. Tuhan mau pakai hidup kita. Berbanyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan aku mau kembangkan diriku secara maksimal. Baik secara karakter kita mau bertumbuh dalam kesabaran, integritas, kejujuran, kebaikan hati. Dalam keahlian, kecakapan, keterampilan, didapati kita mahir. Bukan pandai cari alasan, justru pandai cari solusi. Cari pemecahan. Sehingga seperti kehidupan Yusuf di zaman Potifar, di rumah Potifar, di tahanan, di penjara maupun kepada Firaun. Semua pemimpinnya tak perlu melakukan apa-apa karena Yusuf melakukannya, menghandlenya dengan baik. Dan yang paling penting, Yusuf tidak kompromikan imannya. Potifar sendiri mengakui Tuhan menyertai Yusuf. Kepala penjara pun mengakui bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan Firaun, penguasa dunia waktu itu pun mengakui. Harus menemukan orang seperti apa lagi?
Bukankah orang ini yaitu Yusuf dipenuhi oleh Roh Allah? Sebuah kata-kata yang diucapkan oleh penguasa dunia yang tidak kenal Allah, yang hidup bahkan. Tuhan mau pakai hidup. Kalau engkau mau dipakai Tuhan demikian, taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, memberkati setiap umatmu ya Tuhan. Pakai hidup mereka di marketplace. Pekerjaan, baik itu bisnis atau karir. Tuntun hidup mereka. Dalam setiap proses mereka setia. Karakter mereka bertumbuh. Kejujuran, integritas, kebaikan hati. Tidak menipu, tidak sakit hati. Tapi betul punya karakter seperti Kristus. Secara keterampilan, keahlian pun Tuhan dipertajam kemampuan mereka. Bahkan mencari solusi. Membuat solusi atau jawaban jalan keluar daripada setiap orang Tuhan. Atau permasalahan yang terjadi di marketplace. Dan yang terakhir, yang terpenting di atas semuanya adalah tidak mengkompromikan iman. Bahkan jadi kesaksian. Bahkan 2 kali di hadapan Firaun Yusuf berkata, karena Tuhan Allah yang hendak memberitahukan apa yang akan dilakukannya kepada Tuanku. Yusuf telah menjadi kesaksian. Demikian juga dengan kami. Biarkan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Urapi umatmu. Berikan jalan keluar, berkati ya Tuhan. Berikan hikmat, divine connection. Semua sumber daya yang mereka butuhkan. Untuk mereka mengalami kemenangan di marketplace. Tuhan yang berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Anugerah-Mu menyertai. Pengurapan-Mu hadir. Roh Kudus menuntun kami, memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan sekali lagi, nyanyikan sekali lagi, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mengingat kembali pengorbanannya di atas kayu salib. Membawa kita berjalan dalam kehidupan yang sejati, kehidupan yang dipenuhi anugerah Tuhan. Kalau dulu kita hidup dikontrol, dikuasai karena dosa, atau karena kuasa kegelapan, atau hawa nafsu kita. Tapi sejak kita menerima Dia, mengambil bagian atau percaya dengan mulut dan hati kita, dan lahir baru, berjalan dalam kehidupan yang baru, kita menyerahkan kontrol hidup kita kembali di tangan Dia. Biar ketika kita mengingat perjamuan kudus, mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita ingat kembali pengorbanannya dan kembalikan kontrol hidup kita di bawah tangannya. Karena orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari siapkan roti atau biskuit dengan anggur atau air putih, air teh. Dan mari sama-sama kita mengambil bagian dengan hati yang mengerti dan penuh dengan ucapan syukur. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai pengorbanannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur buat anugerahnya. Tubuhnya terpecah bagi kita. Kita yang dahulu hidup sia-sia, harusnya kita mendapat maut. Upah dosa ialah maut. Dia tukarkan nyawanya. Dia gantikan maut yang harusnya kita terima. Digantikan kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang kekal. Dan tak berhenti sampai di situ. Dia mau pakai hidup kita, kita menjadi partner Tuhan. Mari kita bersyukur buat anugerah. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil cawan anggur atau
atau gelas yang berisi air putih atau air teh yang sudah kita siapkan. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum kita minum bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita sekali lagi buat anugerahnya. Terima kasih darah-Mu Tuhan yang menyucikan, menguduskan kami. Dosa kami yang merah seperti kirmis Tuhan putihkan seperti salju. Kami yang jauh dari Bapa hari ini bisa berkata kepada Tuhan kami, ya Aba, ya Bapa. Sebuah hubungan yang dekat dan akrab. Bahkan Tuhan tunjuk kami menjadi partner mitra kerajaan sorga. Kita bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur buat anugerahnya, buat kasih setianya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi, katakan ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Meteraikan firman-Mu. Dan kami bersyukur buat perjamuan kudus yang kami terima. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara, kemenangan dalam marketplace menuntun kita menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada kesempatan kali ini adalah waktu yang terbaik bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda perlu menerima Dia supaya Anda memasuki kehidupan yang baru di dalam Dia. Dan bertumbuh dan Tuhan pakai. Oleh karena itu kalau Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana ini namun dengan segenap hati. Katakan bersama-sama demikian, Tuhan Yesus, hari ini aku menyadari, aku mengakui, aku adalah manusia yang berdosa. Sucikan, kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Pada hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kau Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosaku. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, katakan. Jadilah Raja atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon menjadi keluarga rohani untuk kami dapat memuridkan Anda. Dan Anda bisa bertumbuh, melayani juga sama seperti kami. Oleh karena itu Anda bisa klik link video Welcome Home di atas ini supaya Anda mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Dan kita akan satukan hati kita kembali dalam berdoa mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang ibadah hari ini. Kami bawa korban pujian, korban persembahan kami. Kami menerima firman-Mu, bahkan juga mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hati dan iman kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat Tuhan kembali ke marketplace, lingkungan pekerjaan, pendidikan, bisnis, lingkungan keluarga, sosial masyarakat. Untuk menjadi garam dan terang Tuhan jemaat-Mu bagi orang-orang sekeliling mereka. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Langit di atas-Mu menjadi surga yang terbuka. Tanah di bawah menjadi tanah yang subur. Karena anugerah Tuhan menyertai kehidupan-Mu.
Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.